Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa habibina wa maulana wa qudwatina wa imamina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama hadir dalam ta'lim rutin kita yang akan membahas satu kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan targhib wa tarhib yang dituliskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Al-hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, kita ingin mengingatkan bahwa pada hari-hari ini kita berada pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita masih berada dalam satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram. Sehingga mari kita saling memberikan motivasi untuk menggiatkan diri kita dalam melakukan amal soleh, perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Targhib wa Tarhib, kita akan membahas satu hadis di dalam kitab ini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallah imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu ghairahu farubba hamilin syaqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih thalathun la yadhillu alayhinna qalbu muslim ikhlasul amali lillah wa manasahatu ulatil amri wa lazumul jamaah fa inna da'watahum tuhitu min waraihim wa man kanatid dunya niyatahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tatqud dunya wa hiya raghimah. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, yang mana sahabat yang mulia ini Zaid bin Sabit adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW dari Bani Khazraj, dan banyak keutamaan kemuliaan yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit. Di antaranya dalam perang Tabuk, Nabi SAW menyerahkan bendera dari Bani Najjar kepada Zaid, yang mana sebelumnya bendera tersebut dibawa oleh Umarah
Nah, ketika Umar itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kemudian bendera itu diberikan kepada Zaid bin Thabit? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Al-Qur'an harus diutamakan, sedangkan Zaid bin Thabit lebih banyak menghafal Al-Qur'an daripada engkau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Zaid bin Thabit telah mendapatkan satu tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Zaid bin Thabit adalah seorang sahabat yang banyak menghafalkan Al-Qur'an. Dan memang Zaid bin Thabit adalah seorang sahabat yang dikenal dengan sahabat yang begitu kuat hafalannya, daya ingatnya, sehingga beliau diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku penulis wahyu. Bahkan surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan untuk raja-raja ketika itu dituliskan oleh Zaid bin Thabit. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar, Zaid bin Thabit diamanahkan untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali Al-Quran dalam satu mushaf. Dan Zaid bin Thabit juga pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar juga diberikan amanah sebagai bendahara, dan pada masa Utsman bin Affan beliau diangkat menjadi pengurus Baitul Mal. Dan masih begitu banyak keutamaan dari Zaid bin Thabit, dan dia juga dikenal dengan seorang sahabat yang faqih dan menguasai bidang fiqh dan faraid. Nah, hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit adalah apa yang kita angkat pada malam hari ini, ketika beliau menyampaikan apa yang beliau pernah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan nadarallah imra sami'a minna, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nadarah, memberikan kebaikan, memberikan kenikmatan yang melimpah kepada seseorang yang mendengarkan satu hadis dari kami lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Nah, kita pernah menyampaikan bahwasanya para ulama kita ketika menjelaskan kalimat nadarallah ini mempunyai dua makna. Yang pertama adalah dia bersifat khabar, bersifat khabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan, kebaikan yang melimpah kepada orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya. Yang kedua, kalimat nadarallah disebutkan oleh para ulama kita bisa bermakna sebagai doa, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kenikmatan kepada orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada yang lainnya. Hal ini tentu saja memberikan sebuah pengajaran besar kepada kita, bahwasanya hendaknya kita memiliki semangat yang besar untuk mempelajari warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memiliki semangat yang besar untuk menyampaikan apa-apa yang telah kita dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan farubba hamili fiqhi ila man huwa afqahu minhu, bahwasanya berapa banyak pembawa fikih, orang yang menyampaikan fikih, yang membawanya kepada orang yang lebih faqih darinya. Orang yang menyampaikan sesuatu ternyata dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih,
Orang yang disampaikan lebih faqih daripada orang yang menyampaikan. Hal ini memberikan sebuah pengajaran kepadanya, hendaknya kita memiliki sifat tawadhu dengan ilmu yang kita miliki. Sampai ketika kita sudah mendapatkan bagian-bagian dari ilmu din ini, kemudian kita membanggakan diri kita. Karena ternyata terkadang apa yang kita dapatkan dari bagian-bagian dari din ini, ternyata ada orang yang lebih faqih daripada apa yang ada pada diri kita. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang telah mendapatkan bagian dari perkara-perkara din ini, mendapatkan ilmu din ini, hendaknya memiliki sifat tawadhu dengan ilmu yang dimiliki. Nah, kita mengambil pelajaran penting ya dari kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, dari Nabi Musa alaihissalam ketika dalam suatu kesempatan ya ditanya oleh Bani Israel, ya, bahwasanya siapakah yang lebih alam, yang lebih berilmu? Masih adakah orang yang lebih berilmu di dunia ini lebih daripada engkau ya Nabi Musa? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, tidak ada lagi, saya adalah orang yang paling berilmu. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah teguran kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ya, hikmah yang lebih yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadits ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya tingkat ilmu, pemahaman manusia itu bertingkat-tingkat. Jadi tingkat pemahaman ilmu yang dimiliki oleh manusia itu bertingkat-tingkat. Sehingga boleh jadi dalam satu perkara seseorang itu memahaminya, dan tapi dalam perkara yang lain dia kurang memahaminya. Justru orang lain lebih memahaminya. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak meremehkan orang lain. Boleh jadi dalam satu hal kita bisa mengunggulinya, kita lebih memahami satu persoalan. Namun pada persoalan yang lain boleh jadi tidak, saudara kita yang lain yang lebih memahaminya. Sehingga dalam kaitannya dengan ilmu yang ada pada diri setiap manusia ini, karena dia bertingkat-tingkat, maka hendaknya kita tidak meremehkan saudara-saudara kita yang lainnya. Dan ini juga memberikan pengajaran penting kepada kita bahwasanya kita jangan minder, ya, jangan berkecil hati. Kalau kita telah mendapatkan satu bagian dari ilmu, maka jangan sampai kita merasa minder dengan orang-orang yang memiliki keluasan ilmu, sehingga kita merasa bahwasanya saya belum pantas untuk menyampaikan. Padahal hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekiranya kita sudah mendapatkan satu bagian, satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dengarkan dengan baik, ataukah kita menghafalkan dengan baik, maka hendaknya kita berusaha untuk menyampaikan. Yang boleh jadi ada di antara saudara-saudara kita, dengan kita sampaikan hadis itu, justru boleh jadi dia lebih bisa memahami hadis itu dibandingkan kita. Dan itu bisa memberikan faedah, bisa memberikan manfaat, dan juga kita bisa mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang mana kita sampaikan hadis yang telah sampai kepada kita. Nah, ini hadirin jamaah yang, karena boleh jadi hadis yang sampai kepada kita, yang kita hafalkan, belum kita memahami apa yang terkandung di dalamnya, sehingga harus memberikan motivasi yang besar pada diri kita untuk kemudian berupaya mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya dari orang-orang yang telah memahaminya. Dan kita jangan pernah merasa minder untuk belajar dan belajar, walaupun kita telah menghafalkannya. Karena betapa banyak
Betapa banyak, kata Rasulullah, betapa banyak orang-orang yang membawa fikih sudah menghafalkan lafaz satu hadis misalkan, namun dia tidak bisa memahami apa yang terdapat di balik dari lafaz-lafaz yang dihafalkan itu. Bahkan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan dari Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah yang wafat pada tahun 168 Hijriah, yang mengatakan bahwasanya al haditsu mulillah illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali para fuqaha. Jadi jangan sampai kita hanya merasa puas dengan menghafalkan lafaz-lafaz hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak memiliki semangat untuk berupaya memahami makna-makna yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut. Karena ternyata kalau kita mengambil ibrah dari perkataan Ibnu Uyainah ini, ketika beliau mengatakan al haditsu mudillat illa lil fuqaha, hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para fuqaha, orang-orang yang bisa memahaminya. Nah, kita bisa mengambil contoh diri jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang menghafalkan lafaz hadis, lafaz hadis. Kita mengambil contoh ketika dia menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah qati, yakni qati rahim. Kalau sekedar menghafalkan lafaz ini namun tidak memahami apa yang dimaksud oleh hadis itu, maka bisa jadi kita tersesat dengan hadis itu, sehingga kita bisa menghukumi sesuatu yang sesungguhnya tidak seperti itu. Kalau lafaz ini difahami sederhana saja, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Qati, yakni pemutus silaturahim. Jadi bisa saja ada orang yang karena menghafalkan hadis ini langsung menghukumi ketika dia melihat ada seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Kemudian dia menggunakan hadis ini sebagai hujah untuk menghukumnya. La yadkhul jannah, kamu tidak akan masuk surga. Berarti kalau tidak masuk surga berarti dia akan masuk neraka. Padahal hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak seperti itu fiqhnya, pemahaman dari hadis ini. Sama halnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ketika ada yang menghafalkan hadis syibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun, orang yang mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Sehingga karena dia menghafalkan hadis ini langsung menghukumi ketika ada seseorang yang membunuh saudaranya, langsung mengatakan kamu kafir. Kafir yang mengeluarkan, berarti telah keluar dari agama ini. Padahal hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak seperti itu fikihnya. Sehingga perkataan dari Ibnu Uyainah ini begitu penting untuk kita jadikan sebagai motivasi pada diri kita, bahwasanya al haditsu mudillat illa lil fuqaha, hadits itu bisa menyesatkan kecuali para fuqaha. Dalam artian hendaknya kita berusaha dan berupaya untuk tetap meningkatkan kualitas ilmu kita, pemahaman kita, bukan hanya sekedar kita menghafalkan lafaz-lafaz dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada perkataan dari Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu pernah melarang orang awam untuk ikut-ikutan menggali hukum sendiri dari dalil. Jadi orang-orang awam yang tidak memahami kaidah-kaidah dasar, kemudian sekedar menghafalkan lafaz-lafaz hadis, dalil, kemudian langsung menjadikan lafaz-lafaz hadis yang dihafalkan itu sebagai hujah untuk menghukumi. Padahal tidak sesederhana itu. Ya. Kita bisa saja kemudian mengeluarkan saudara kita, seorang muslim, dari agama ini karena
ketidakfaqihan kita terhadap dalil-dalil yang ada. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyebutkan salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara kata Rasulullah yang mana hati seorang muslim itu tidak akan dihinggapi kedengkian karenanya. Jadi hati seorang muslim itu tidak akan dihinggapi kedengkian. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah tabarak wa ta'ala. Mengikhlaskan amalan karena Allah tabarak wa ta'ala. Tentu saja hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah secara umum, di dalam beragama ini kita diperintahkan untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Perkara keikhlasan ini adalah perkara yang begitu penting dan begitu berat, membutuhkan mujahadah dan banyak latihan untuk kemudian meningkatkan kualitas keikhlasan kita dalam amalan-amalan kita. Dan jangan sampai kita pernah mentazkiyah diri kita bahwasanya kita sudah ikhlas dalam melakukan amal. Hendaknya di setiap saat, setiap waktu, seiring dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, maka kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk meningkatkan keikhlasan kita pada setiap amalan-amalan kita. Sebab hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perusak-perusak keikhlasan itu begitu besar. Musuh kita baik internal maupun eksternal tidak akan pernah membiarkan seorang hamba Allah untuk ikhlas dalam melakukan amalannya. Ema itu syaitan yang merupakan musuh kita yang nyata, yang secara eksternal kita, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi anak cucu Adam bahwasanya syaitan merupakan musuh yang tidak akan pernah berhenti untuk malingkan hamba-hamba Allah dari jalan yang lurus, dari keikhlasannya. Demikian pula musuh kita dari diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini akan senantiasa memalingkan kita kepada keburukan, memalingkan kita dari keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merusak setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Sehingga hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga keikhlasan ini adalah sesuatu perkara yang begitu penting dan harus memiliki porsi yang besar untuk mendapatkan perhatian. Sebab ketika keikhlasan ini telah rusak, maka amalan itu pun akan rusak. Innamal a'malu binniyat. Dan para ulama-ulama salaf kita sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak ada perkara yang paling berat melebihi daripada keikhlasan itu, untuk mengikhlaskan amalan. Sebab keikhlasan ini kita butuhkan mulai dari awal sampai dengan selesainya amalan itu kita lakukan. Karena terkadang ada seseorang yang kemudian di awalnya dia ikhlas melakukan sebuah amal, namun dalam perjalanannya justru amalan itu dirusak keikhlasannya. Ataukah bahkan ada orang yang telah melakukan amalan itu dengan ikhlas sampai berakhirnya amalan itu, namun setelah berakhirnya amalan itu kemudian dia menghancurkan keikhlasan dari amalan yang telah dilakukan itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi terkadang ada saja orang-orang yang kemudian bisa menghanguskan nilai-nilai keikhlasan dari suatu amalannya setelah selesainya amalan itu dilakukan. Dia merasa bangga dengan apa-apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dia merasa ujub dan lain sebagainya.
Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk mengikhlaskan setiap amalan kita tujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa manasahatu wulatil amri, yaitu memberi nasihat kepada para pemimpin. Tentu saja hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah agama yang tegak di atas an-nasihah. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Salah satu di antara nasihat yang mendapatkan perhatian besar dalam agama ini adalah memberikan nasihat kepada para pemimpin. Memberikan nasihat kepada para pemimpin. Namun tentu saja dalam kaitan yang memberikan nasihat kepada para pemimpin mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Memberikan nasihat kepada para pemimpin. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa membahas secara khusus tentang bagaimana kaidah-kaidah dasar dalam memberikan nasihat kepada para pemimpin. Namun salah satu di antara amalan yang kemudian hati seorang muslim itu akan terjauhkan dari kedengkian adalah nasihat kepada para pemimpin. Dan yang terakhir dalam hadis ini adalah walazumul jama'ati fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, yaitu senantiasa iltizam bersama dengan jamaah karena doa mereka mengelilingi dari belakang mereka. Iltizam dengan jamaah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Sebab terkadang ketika kita bersendirian, kita begitu mudah untuk dipalingkan dari keistiqomahan. Kita membutuhkan orang-orang yang istiqomah. Kita membutuhkan sebuah jamaah yang baik, yang soleh, untuk kemudian mensolehkan diri kita dan mempertahankan kesolehan kita. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya domba yang berpisah dari kumpulan domba-domba yang lain begitu mudah untuk diterkam oleh serigala. Sehingga kehadiran jamaah, iltizam dengan sebuah jamaah itu sangat penting. Ketika jamaatul kaum muslimin itu terbentuk, maka kita harus berada pada jamaatul kaum muslimin. Nah, kalau jamaatul kaum muslimin itu belum ada, maka marilah kita mencari kumpulan-kumpulan kaum muslimin yang memang menghendaki kebaikan, yang memang kita melihat bahwasanya mereka berusaha untuk iltizam dengan agama ini, maka kita bersama-sama dengan mereka. Semoga dengan itu kita juga bisa istiqomah di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bagian-bagian sederhana yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga hadits ini semakin memberikan motivasi kepada kita untuk menggiatkan diri kita dalam melakukan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.